Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar dari tematik tema 7, subtema 2, pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam, misalnya hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Pada teks tersebut terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Misalnya, Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan liar hidup bebas di alam. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat pemberitahuan yang terdapat di dalam bacaan. Teman-teman, yuk kita baca bacaan berikut ini. Hewan peliharaan Beni. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Beni memiliki kucing peliharaan. Beni sangat menyayangi kucing tersebut. Beni selalu merawat kucingnya. Setiap hari Beni memberi makan dan minum. Beni juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Beni bersih dan sehat. Beni senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Beni berikut ini. Beni memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Nah, di situ tertulis dilarang memberi makan sembarangan. Beni ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Beni memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Beni yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Beni. Teman-teman, mari kita perhatikan dua gambar berikut ini. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Nah, melalui gambar tersebut kita bisa melihat pemberitahuan bahwa dilarang membawa hewan peliharaan pada tempat tersebut. Misalnya di mal atau di tempat-tempat umum lainnya. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun, menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana menurut pendapatmu, teman-teman? Apakah kera tinggalnya di pohon atau termasuk tinggal di darat? Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang.
Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Contohnya adalah hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Nah, ini adalah contoh ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks. Masih banyak lagi kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks. Teman-teman bisa menemukannya ya. Perhatikan papan pemberitahuan berikut ini. Di dalam papan pemberitahuan tertulis, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, saya akan mematuhi aturan yang ada, dan saya tidak memberi makanan pada hewan karena sudah diberikan oleh petugasnya, dan tidak boleh memberikan makanan sembarangan ya teman-teman ya. Menanggapi kalimat pemberitahuan, ayo bermain peran. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu atau saudaramu yang ada di rumah ya. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Nah, apakah teman-teman sudah tahu cara merawat hewan peliharaan teman-teman? Jangan lupa selalu rawat hewan peliharaan dengan baik ya. Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Bacalah percakapan berikut antara Komang dan Mei. Mei, kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput halaman rumahku. Berarti tempat hidup katak adalah di darat. Aku kurang setuju, Komang. Menurutku, katak juga dapat hidup di air. Aku pernah melihat anak katak berenang di air. Anak katak itu biasa kita sebut berudu. Wah, iya, aku ingat sekarang. Aku juga pernah melihat berudu di sungai. Jadi, katak merupakan hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Ya, aku setuju denganmu, Mei. Mei memberi tanggapan atas kalimat pemberitahuan yang dikatakan oleh Komang. Mei memberi tanggapan dengan baik dan santun. Kita harus santun saat menanggapi sesuatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Katakan juga alasannya saat memberi tanggapan. Tugas hari ini yaitu teman-teman diminta untuk membuat clipping tentang tempat hidup hewan.
Yang pertama, carilah gambar beberapa hewan. Carilah di majalah bekas atau internet. Yang kedua, gunting atau cetaklah gambar tersebut. Gunakan gunting di bawah bimbingan orang tua ya. Yang ketiga, tempelkan gambar pada kertas. Yang keempat, tuliskan tempat hidupnya. Dan yang kelima, hiaslah sebagus mungkin. Teman-teman, ini adalah contoh clipping tentang tempat hidup hewan. Teman-teman bisa membuatnya lebih menarik lagi ya. Selamat membuat teman-teman. Thank you for today friends. See you in the next video. Bye-bye.